Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, bagaimana konsep sakinah, damai pikiran dalam dunia kerja? Yang terkadang kita melihat tidak terwujudnya idealis di tempat kerja. Kemudian yang kedua, bagaimana motivasi atau menasehati seseorang yang sebenarnya dia pintar dan juga cerdas dalam kehidupan atau dalam pekerjaan, tapi tidak bisa dalam pergaulan sosial. Kemudian yang terakhir, bagaimana membangun diri pribadi yang sedang futur atau lemah semangat dalam ibadah dan aktivitas sosial. Futur itu bahasa Arab dari kata fatroh. Fatroh itu adalah jeda. Kenapa muncul futur? Futur itu udah identik dengan pemaknaan malas. Lagi malas beribadah, lagi malas belajar, lagi malas ngapa-ngapain, lagi malas beramal soleh, itu namanya futur. Secara bahasa futur itu artinya ketika kita ada jeda. Nah, faktor munculnya futur adalah ketika memang kita dalam hidup itu kebanyakan jeda. Makanya dalam surat Al-Insyirah itu disampaikan dalam ayatnya faiza faraghta fansab. Kalau kamu selesai dengan satu urusan, bersungguh-sungguh lagi ke urusan yang berikutnya. Kebanyakan jeda itu gak sehat buat kita, bahkan buat mental kita. Kita harus punya pengalihan. Ketika kita gagal dalam satu hubungan, kita gak boleh kasih jeda. Tapi juga bukan berarti langsung buru-buru menjalin hubungan yang baru, bukan. Alihkan. Kalau kita nggak berhasil mendapatkan cinta seseorang, maka coba cari cinta yang mungkin selama ini ada dalam kehidupan kita, kita aja nggak sadar. Cinta orang tua mungkin, cinta saudara mungkin, cinta sahabat mungkin. Coba kelola dan rawat cinta-cinta yang udah ada itu. Itu sebagai pengalihannya dari farok ke fansop. Karena kalau kita udah farok dengan masa lalu, nggak langsung fansop, ada pengalihannya, muncullah fatrah, muncullah jeda, disitulah syaitan masuk. Disitulah syaitan masuk. Ketika syaitan masuk, akhirnya muncullah keluh kesah. Muncul keluh kesah. Apa keluh kesahnya? Ya tadi mulai ngerasa hidup ini gak berarti, mulai ngerasa kayak pengen hilang, pengen gak ada aja gitu. Itu gara-gara muncul jeda. Jadi jangan sering kasih jeda dalam hidup. Harus ada pengalihan. Faiza faragta fansab. Dan pengalihan itu gak harus yang selalu serius juga. Tapi jangan biarkan diri kita jeda. Contoh, kalau dalam konteks ibadah. Kenapa ibadah dalam Islam itu variatif banget? Karena Allah tahu kita itu orangnya sering bosan. Kalau kita capek beribadah dengan cara membaca Al-Quran, kita bisa dengar. Ini sesama ibadah ya. Kadang-kadang bisa juga selain ibadah dengan hal yang mubah misalnya. Gak bisa baca, dengar. Gak bisa sholat malam, duha. Atau kayak bosan gitu, bosan berzikir dengan satu jenis zikir, dikasih jenis zikir yang lain. Setiap hari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan zikir itu membosankan, tapi kitanya yang bosenan. Bukan zikir yang membosankan, tapi kita bosenan. Bosenan itu sifat dasar manusia. Bahkan dengan hal yang sempurna pun kadang-kadang kita bosan. Jadi ketika kita bosan dengan astagfirullah, 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 ada la ilaha illallah. Ada subhanallah, ada banyak varian zikir yang luar biasa dengan fadilahnya masing-masing. Itulah kenapa banyak banget varian ibadah. Begitu juga dalam urusan yang muamalah, dalam urusan yang mubah. Lebih banyak lagi variannya, karena yang mubah itu lebih luas. Maka variasikanlah kehidupan kita. Saya alhamdulillah ngerasa feel alive banget setelah di unlock. Karena saya punya banyak sekali variasi hobi. Kalau lagi di kota ngapain, lagi di pantai ngapain, lagi di gunung ngapain, lagi di atas air ngapain, lagi di bawah air ngapain. Di atas air surfing, cari ombak. Di bawah air diving, cari karang. Jadi nggak pernah ada, alhamdulillah tuh jarang bosan ya. Jarang banget bosan alhamdulillah sejak di unlock. Coba kalau kita jeda. Aduh gini-gini aja ya, nggak ada yang baru atau nggak ada yang excited, nggak ada yang nge-feel. Nggak ada yang bikin kita ngerasa bergairah, kan gitu ya. Lama-lama kebosanan atau jeda-jeda itu membuat dampaknya itu kemana-mana. Jadinya tadi cuman karena nggak ada kerjaan jadi kayak nganggur, tiba-tiba males pun, ibadah pun males, belajar pun males, berkreasi pun males. Jadi malesnya itu nular kemana-mana.
ke hal-hal yang lain. Jadi jangan biarkan ada fatroh atau jeda yang terlalu banyak atau terlalu lama. Usahakan lebih variatif lagi. Itu yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua, bagaimana menasihati orang yang pintar tapi nggak pandai bergaul? Belajarlah memaklumi. Nggak ada orang yang sempurna kan? Nggak semuanya harus dinasihatin. Ini salah satu perilaku barunya anak hijrah, senang menasihati. Begitu dia hijrah, semuanya dinasihatin. Nggak semuanya perlu dinasihatin. Belajar berkompromi aja. Ada orang yang lebihnya emang dia pintar, kekurangannya nggak bisa bergaul, ya udahlah. Ada orang yang bukan nggak pintar, tapi bukan yang berprestasi secara akademik, tapi dia tuh gaul banget gitu. Dia tuh nge-influence orang banget, dia tuh inspiring banget, walaupun dia secara akademik bukan yang bagus-bagus banget nilainya. Ya udah itu kelebihannya. Jadi coba lihat, ini sesuatu yang benar-benar perlu dinasihatin enggak nih? Kalau enggak ya kadang-kadang menurut saya ada hal yang enggak perlu dinasihatin, ngapain kita nasihatin? Dan kita kayak kurang, banyak orang yang kadang-kadang ketika udah hijrah ya, kurang bisa melihat sisi positif. Sangat subjektif gitu, kurang objektif. Semua salah menurut dia. Padahal semua orang punya alasan kan? Semua orang punya alasan kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak gitu, kenapa diam, kenapa ngomong, kenapa marah, kenapa enggak. Pasti punya alasan, boleh enggak kamu tanya dulu. Ini enggak, salah. Yang lebih ekstrem lagi, neraka, sesat. Nah ini perilaku yang agak sedikit mengkhawatirkan menurut saya dari teman-teman yang udah baru hijrah, mudah menasihati orang. Dengan modal, sampaikan dariku walaupun satu ayat, padahal nggak cuma satu hadis tentang dakwah itu kan baru satu hadis. Hadis itu jumlahnya lebih dari 1 juta. Masa kemana-mana cuma pakai satu hadis? Kalau enggak hadisnya innamal a'malu binniyat. Itu bahkan bukan satu hadis, 1/4 hadis. Gimana kita mau pakai itu untuk semua life hacks kita nggak bisa. Jadi yang pertama menurut saya Bang Jojo lihat dulu ini perlu nggak dinasihatin. Jangan-jangan ada orang yang kadang-kadang nggak perlu dinasihatin. Yang kedua, ada hal yang bisa berubah bukan dengan nasihat, tapi dengan dipengaruhi. Saya lebih suka menginfluence daripada memberikan advice. Karena memberikan advice ini udah cukup di forum-forum kayak gini aja. Di luar forum ini saya nggak akan banyak ngasih advice. Perilaku sosial di media sosial. Saya nggak akan ngasih konten, teman-teman yang suka julid, teman-teman yang suka kena mental gara-gara di hate speech atau dibully di sosmed. Gini caranya, enggak, udah. Saya bagian ngasih nasihat dalam bentuk advice itu cuma di sini aja. Sisanya saya akan contohkan. Kalau saya lagi dibully, saya gimana? Gimana cara saya bertahan kalau lagi dibully? Saya reply nggak komennya? Enggak. Saya ramein nggak? Enggak. Ketika saya viral misalnya. Kan saya hitung-hitung saya tuh setiap 6 bulan sekali viral kan. Ada aja viral. Yang ngedit video inilah, ngedit video itulah, bikin konten inilah. Masuk lambe syariah itulah gitu ya. Ada aja pokoknya 6 bulan sekali viral. Kalau udah 5 bulan gak viral saya udah siap-siap tuh. Bulan depan nih viral nih. Gimana cara saya ngerespon itu? Gak pernah saya ramein. Saya gak suka ribut di sosmed. Kenapa? Karena itu sangat tidak produktif dan konstruktif. Tidak produktif bagi saya, tidak konstruktif bagi bangsa. Saya nggak suka perdebatan-perdebatan yang sebetulnya bukan argumentatif, lebih kayak ego aja, subjektif aja, semuanya pengen menang. Kalau debat argumentasi bagus dong untuk peradabannya. Tapi ini bukan debat argumentasi, ini mah debat kusir. Ngapain saya ladenin kayak gitu, mending saya diam aja. Usah tahan, diam. Enggak juga sih. Tapi ya ditahan-tahan. Belajar dari Sayyidah Maryam yang diam ketika dibully sama Bani Israel. Nah itu artinya menginfluence. Ketika saya pengen mentrenkan hijrah, saya menginfluence orang untuk hijrah, bukan cuma nasihat tentang hijrah. Ketika saya pengen ngajak orang untuk main kuda atau memanah, saya menginfluence orang dengan main kuda dan memanah. Jadi Mas Jojo, kalau mau mengubah seseorang, mulai dari orang terdekat kita, pasangan mungkin nanti, atau anak kita, selain nasihat bagus, tapi selain nasihat, ada satu hal lagi yang juga efektif banget, beri dia pengaruh. Pengaruhi dia. Cara mempengaruhi dia apa? Mulai dari jadilah orang yang didengar, jadilah orang yang diikuti. Bahasa sederhananya, jadilah orang yang inspiring.